Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Alfiana dari Universitas Cyber Asia kelas MJ507 Digital Innovative Entrepreneurship akan mempresentasikan terkait analisis 10 Types of Innovation dengan studi kasus Grab. Nah, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan bagaimana Grab itu menerapkan inovasi dalam bisnis digitalnya, mulai dari model bisnis, layanan, hingga pengalaman pengguna. Nah, bagaimana latar belakangnya? Saat ini banyak aktivitas masyarakat bergantung pada layanan digital. Kondisi ini membuat perusahaan harus mampu menyediakan layanan yang cepat, mudah digunakan, dan terintegrasi. Persaingan bisnis tidak lagi hanya soal produk yang ditawarkan, tetapi juga bagaimana perusahaan itu mengelola layanan dan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Dalam bisnis digital, inovasi tidak hanya terlihat dari produk baru, tetapi juga dari cara perusahaan mengatur sistem kerja, menghubungkan berbagai layanan, dan berinteraksi dengan pelanggan. Grab memiliki berbagai layanan yang saling terhubung dalam satu aplikasi, seperti transportasi, pesan antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran digital. Hal ini menunjukkan penerapan inovasi dalam kegiatan bisnis digital sehari-hari. Tujuan analisisnya itu untuk mengidentifikasi penerapan 10 types of innovation pada Grab, kemudian menganalisis kontribusinya terhadap keunggulan kompetitif, kemudian memberikan usulan inovasi baru untuk meningkatkan nilai bisnis dari Grab. 10 types of innovation dengan studi kasus Grab. Nah, kerangka 10 Types of Innovation merupakan model inovasi yang dikembangkan oleh Dublin untuk membantu Grab dalam memahami inovasi secara menyeluruh. Nah, 10 Types ini dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu Configuration, Offering, dan Experience. Yang pertama, configuration itu berfokus pada cara perusahaan menyusun model bisnis dan proses internal agar lebih efisien dan berkelanjutan. Offering menjelaskan inovasi pada produk atau layanan utama yang ditawarkan kepada pelanggan. Sedangkan experience itu menekankan bagaimana perusahaan menciptakan pengalaman pelanggan melalui layanan, saluran distribusi, dan interaksi dengan merek. Kemudian configuration innovation pada Grab. Configuration innovation menjelaskan bagaimana Grab membangun dan menjalankan sistem bisnisnya. Inovasi pada kegiatan ini berfokus pada cara perusahaan mengelola pendapatan, kemitraan, struktur organisasi, dan proses kerja agar bisnis itu dapat berjalan secara efisien. Configuration pada Grab terdiri atas 4 jenis inovasi, yaitu profit model, network, structure, dan proses. Nah, yang pertama itu terkait profil model innovation. Grab memperoleh pendapatan dari komisi layanan, seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, dan Grab Express. Selain itu, Grab juga menerapkan sistem harga dinamis pada kondisi tertentu serta menyediakan layanan berlangganan seperti Grab Unlimited. Nah, dengan adanya inovasi profit model ini, Grab tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, tetapi mampu menciptakan aliran pendapatan yang stabil, sekaligus tetap menjaga daya tarik layanan bagi pengguna dan mitra. Kemudian, terkait network innovation, Grab itu bekerja sama dan memanfaatkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk memperkuat bisnisnya, seperti mitra pengemudi, UMKM kuliner, penyedia pembayaran digital, dan institusi lainnya. Melalui kemitraan ini, Grab mampu memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan nilai bagi pengguna dan mitra usaha.
Kemudian ada structure innovation. Grab itu mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu aplikasi sehingga mudah diakses oleh pengguna. Pengaturan struktur yang terintegrasi membuat operasional Grab menjadi lebih efisien dan terkoordinasi serta memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang konsisten kepada pengguna. Kemudian proses innovation. Nah, di sini Grab menjalankan aktivitas operasionalnya dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mencocokkan pengemudi dengan pelanggan berdasarkan lokasi, mengoptimalkan rute perjalanan secara real time, serta meningkatkan keamanan transaksi. Inovasi dalam proses ini membantu Grab memberikan layanan yang cepat, aman, dan andal sekaligus meningkatkan efisiensi layanan Grab. Kemudian kategori yang kedua ada offering innovation pada Grab. Offering innovation ini berfokus pada bagaimana Grab mengembangkan layanan utama agar memberikan manfaat langsung bagi pengguna. Grab itu tidak hanya menyediakan satu jenis layanan, tetapi menghadirkan berbagai layanan yang saling melengkapi. Selain itu, Grab mengintegrasikan seluruh layanannya dalam satu sistem yang terhubung. Semua layanan dapat diakses melalui satu aplikasi, satu akun, dan satu sistem pembayaran digital. Integrasi ini mendorong pengguna untuk menggunakan layanan Grab secara berulang dan membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Apa saja jenisnya? Terdiri dari dua inovasi, yaitu produk performance dan produk sistem. Produk performance innovation itu terlihat dari peningkatan kualitas layanan Grab agar mudah digunakan dan dapat diandalkan. Inovasi ini membantu pengguna merasa lebih nyaman dan percaya saat menggunakan layanan Grab. Contohnya itu Grab Bike dan GrabCar pada fitur pelacakan perjalanan dan sistem penilaian layanan. Kemudian di GrabFood itu fitur pelacakan pesanan. Kemudian ada Grab Express, itu pengguna dapat memantau proses pengiriman. Kemudian jenis yang kedua itu produk system innovation, menunjukkan bagaimana seluruh layanan Grab itu terhubung dalam satu sistem. Semua layanan dapat digunakan melalui satu aplikasi dan satu akun. Untuk pembayaran, Grab menggunakan sistem GrabPay yang mendukung berbagai metode pembayaran digital termasuk OVO. Selain itu, program Grab Rewards dan Grab Unlimited dapat digunakan di berbagai layanan. Integrasi ini mendorong pengguna untuk menggunakan layanan Grab secara berulang. Kemudian ada kategori yang ketiga, yaitu Experience Innovation pada Grab. Experience Innovation ini berfokus pada bagaimana pengguna merasakan layanan Grab secara keseluruhan, bukan lagi hanya dari fungsi layanannya saja, tetapi dari kenyamanan, keamanan, dan kemudahan selama menggunakan aplikasi. Nah, di sini ada 4 jenis inovasi, yaitu service, channel, brand, dan customer engagement. Yang pertama ada service innovation. Terlihat dari peningkatan kualitas layanan Grab agar mudah digunakan dan dapat diandalkan. Inovasi ini membantu pengguna merasa lebih nyaman dan percaya saat menggunakan layanan Grab. Misalnya, pengguna Grab merasa lebih aman saat menggunakan layanan karena tersedia fitur pendukung seperti tombol darurat dan berbagi perjalanan. Fitur ini memberikan rasa tenang bagi pengguna, terutama saat berpergian sendiri atau di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada channel innovation. Nah, di aspek ini Grab memberikan pengalaman yang mudah melalui penggunaan satu aplikasi sebagai saluran utama layanan. Pengguna tidak perlu berpindah platform untuk mengakses berbagai layanan karena seluruh proses, mulai dari pemesanan hingga pembayaran, itu dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Hal ini membuat pengalaman penggunaan menjadi lebih praktis dan efisien.
Kemudian ada brand innovation. Nah, Grab di sini dipandang sebagai layanan yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari. Konsistensi layanan dan komunikasi yang mudah dipahami membuat pengguna merasa lebih familiar dan percaya saat menggunakan Grab dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian ada customer engagement innovation. Nah, di sini Grab itu menciptakan pengalaman yang membuat pengguna merasa dihargai. Misalnya, program seperti Grab Rewards membuat pengguna merasa dihargai karena aktivitas mereka mendapatkan manfaat. Hal ini mendorong pengguna untuk terus menggunakan layanan Grab secara berulang. Nah, setelah melihat bagaimana Grab menciptakan pengalaman pengguna melalui berbagai aspek experience innovation, selanjutnya ada peluang pengembangan inovasi Grab. Nah, di sini Grab telah menerapkan berbagai bentuk inovasi dalam menjalankan bisnisnya. Namun, masih ada beberapa peluang pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan di masa depan. Peluang pengembangan inovasi itu apa saja? Yang pertama itu terkait penguatan strategi tanpa ketergantungan promo. Grab dapat mengembangkan nilai layanan dan fitur eksklusif agar pengguna itu tetap loyal tanpa bergantung pada promosi yang berlebihan. Yang kedua, itu penerapan inovasi berkelanjutan atau sustainability. Pengguna kendaraan ramah lingkungan dan program pengurangan emisi masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Kemudian ada usulan inovasi Grab. Berdasarkan peluang pengembangan inovasi yang telah diidentifikasi sebelumnya, berikut adalah usulan inovasi yang dapat diterapkan Grab untuk memperkuat keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama terkait peningkatan loyalitas pengguna. Grab dapat meningkatkan loyalitas pengguna dengan memberikan manfaat khusus bagi pengguna yang sering memakai layanannya, seperti poin tambahan, potongan harga, atau keuntungan eksklusif lainnya. Hal ini mendorong pengguna untuk terus menggunakan layanan Grab secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu penguatan program Green Delivery. Grab telah menerapkan layanan yang mendukung konsep hijau atau ramah lingkungan, seperti penggunaan motor listrik pada Grab Bike, yaitu program Green Delivery di wilayah tertentu serta fitur eco-friendly contribution pada layanan Grab Food. Namun, penerapan inovasi ini masih bersifat terbatas dan belum menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pengguna. Oleh karena itu, Grab dapat memperkuat program Green Delivery dengan memperluas penggunaan kendaraan listrik, menampilkan opsi ramah lingkungan secara lebih jelas di aplikasi, serta memberikan informasi dampak penggunaan emisi kepada pengguna. Penggunaan ini dapat memberikan partisipasi pengguna dan citra Grab sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan. Nah, berdasarkan analisis menggunakan kerangka 10 Types of Innovation, dapat disimpulkan bahwa Grab telah menerapkan inovasi secara menyeluruh, mulai dari aspek configuration, offering, hingga experience. Inovasi tersebut memungkinkan Grab membangun model bisnis digital yang efisien, terintegrasi, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Grab tidak hanya berfokus pada pengembangan layanan inti, tetapi juga pada pengalaman pengguna melalui peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta penguatan hubungan dengan pelanggan. Meskipun demikian, masih terdapat peluang pengembangan inovasi, terutama dalam penguatan loyalitas pengguna dan penerapan inovasi berkelanjutan. Melalui usulan inovasi yang telah diajukan, Grab diharapkan dapat memperkuat keunggulan kompetitifnya, meningkatkan nilai bagi pengguna dan mitra, serta menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan industri digital yang semakin ketat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.